Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2, Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Ramawati, SPDI, CGP Angkatan 6, Kota Surabaya. Tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jawabannya, dalam pengelolaan sumber daya ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan berbasis aset. Sebagai seorang guru atau pemimpin, pembelajaran seyogyanya dapat memaksimalkan pemanfaat ekosistem sekolah. Interaksi biotik dan abiotik mengoptimalkan pengelolaan sumber daya aset yang tergabung dalam 7 modal. Modal utama, sosial, fisik, lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Bagaimana cara mengimplementasikan di dalam kelas? Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran yang berkualitas melalui diskusi dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, serta aman. Implementasi di sekolah, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini kita bisa menggali nilai-nilai positif baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan atau aset. Budaya positif yang telah ada di sekolah kemudian dikembangkan melalui visi sekolah. Implementasi di masyarakat. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dapat di sekitar sekolah secara kreatif agar sinergi dengan visi sekolah dan budaya positif yang ada di sekolah berkolaborasi untuk mewujudkannya. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jawabannya, dengan adanya pengelolaan aset sekolah yang baik dan tepat akan mampu menunjang proses pembelajaran yang baik dan berkualitas serta inovatif. Beberapa aset yang menunjang proses pembelajaran baik dari guru, lingkungannya, juga sarana dan prasarana, beberapa program pendidikan yang disediakan juga membantu tumbuh kembang siswa untuk membentuk karakter dan menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang akan dapat sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungan materi pemimpin pengelolaan sumber daya ini dapat dikaitkan dengan modul sebelumnya. Yang pertama, filosofi pendidikan KHD, nilai dan peran guru penggerak, menentukan visi sekolah, budaya positif, dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Ceritakan pula bagaimana hubungan Anda antara setelah dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pada modul sebelumnya tentang pembuatan visi sekolah dengan bagja yang dapat menentukan aset sekolah sehingga visi sekolah mudah dicapai. Hal ini juga berhubungan dengan modul 3.2 tentang pengelolaan sumber daya. Hal yang baru saya sadari adalah pentingnya memetakan dan mengidentifikasi aset sebelum membuat keputusan atau sebuah program. Demikian koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.